Baik kawan-kawan, kebetulan sore ini kita akan ke kebun. Jadi golok multifungsi yang sering saya bawa kebun ini sudah lama tidak kita asah kawan-kawan. Jadi sudah beberapa kali kita bawa kebun dan ini belum sempat kita asah. Nah ini tadi pas saya rasa sudah mulai agak tumpul. Jadi ini kita akan asah dulu kawan-kawan. Ini sudah tidak susah untuk saya kertas saja, dia sudah agak susah kawan-kawan. Jadi memang dia ini sekilas kalau kita pakai karena dia ini tergolong multifungsi tidak terlalu tebal, ini masih tajam, tapi sudah tidak terlalu tajam lagi karena ini dites dengan saya kertas saja sudah tidak bisa lagi. Ini kan kita coba berbagi pengalaman cara mengasah pisau ya kawan-kawan. Nah, ini saya pertama kalau dia sudah mulai agak tumpul matanya kawan-kawan, beda dengan dia sekedar tumpul sedikit, cukup kita langsung ke grade yang agak halus. Kalau ini sudah mulai memang ini harus matanya harus ketemu lagi, jadi bornya harus sudah muncul nanti. Ini kita pakai untuk yang pertama untuk membentuk matanya sampai ketemu bor ini dengan grip yang sedang. Ini karena sedikit ini tidak terlalu banyak, beda dengan shifting atau rompal. Dari kalau shifting atau rompal itu harus grip yang lebih kasar lagi ya. Kalau ini sekedar ingin membentuk bor di matanya saja. Ini pakai batu korandum grip 600 ini. Ini mengasah pisau ini harus rata ini kawan-kawan, jangan sampai ada yang tajam dan ada yang tidak, jadi harus merata. Nah ini sudah ketemu nih, bornya yang cepat. Korandung ini di grade 600, kalau dia sekedar tumpul saja ini cepat sekali untuk ketemu matanya awalnya. Nah yang penting ngasahnya itu harus konsisten, kemiringan ini harus konsisten kawan. Jangan sampai kadang miring kadang tidak kan. Jadi kalau miringnya seperti ini harus konsisten terus, kalau tidak susah ketemu bornya kawan-kawan. Yang penting kalau untuk golok tebas ringan atau multifungsi itu biasanya saya di kemiringan di 25 sampai 30 derajat kawan-kawan. Nah, jangan terlalu tegak dan jangan terlalu miring, beda dengan golok sembeli. Kalau golok sembeli dia paling di 15 derajat, jadi sedikit sekali kemiringannya itu kawan. Nah, atau mengikuti kemiringan bevel yang sudah ada. Kemiringan bevel yang sudah ada itu kita ikuti aja. Nah, kalau golok sembeli kan biasanya flat, makanya dia ini sedikit sekali miringnya, paling 15 derajat. Nah ini karena multifungsi ini ada kemiringannya di 25, jadi pas kita miringkan ini dia pas mengikuti yang bevel yang sudah ada, jadi matanya itu sudah pas di asahan. Beda lagi kalau golok tebas berat, nah itu biasanya kadang-kadang karena bilahnya agak tebal itu sampai ke 30 sampai 45 derajat itu kemiringannya. Nah, karena makanya golok tebas itu handal, mata di sini masih agak tebal ya.
ini sudah ketemu lagi ya, sudah berbalik lagi ke sini bos ya. Berarti kan matanya itu sudah ketemu, tinggal kita haluskan lagi kalau sudah ketemu. Nah, jadi kalau tinggal menghaluskan ya, dia tidak perlu terlalu tekan lagi kawan-kawan. Jadi dia hanya merapikan matanya lagi. Burnya sudah habis, baru ini kita ganti ke grit yang agak halus, tapi jangan terlalu halus. Kalau untuk golok tebas ini cukup di grit 1000 sudah cukup ya kan, karena kalau untuk di grit yang sampai ke 5000 itu terlalu sayang, karena dia sedikit sekali kalau itu. Kalau itu khusus untuk golok-golok sembeli itu sebenarnya. Ini kita menggunakan batu asa king, ini di grit 1000 untuk menghaluskan matanya. Harus rata dari pangkal sampai ke ujung itu, memang baik golok tebas maupun golok sembelih itu harus rata biar tajamnya tadi merata dan awet tajamnya, karena dia sudah tajamnya seluruh rata. Burnya sudah ketemu dan sudah kita haluskan lagi. Jadi istilahnya kalau tinggal menghaluskan ini tekanan tangan kita ke bila ini jangan terlalu keras lagi, ini hampir ngambang sebenarnya. Ini tinggal untuk menghaluskan matanya. Lagi ini akan kita tes matanya nanti setelah diasah dengan menggunakan kertas. Kita sekedar mengetes berarti matanya tadi sudah ketemu, ini sudah tajam nih kan, matanya ini sudah ketemu. Untuk mengetesnya ini harus kering dulu kalau ke kertas ini, dan bur-bur yang sedikit nempel ini harus kita buang dengan stropping. Ini karena kita mau ngetes kertasnya aja kan, kalau tidak mau dites ke kertas ini tidak perlu sebenarnya pakai stropping lagi. Ini kan sekedar ingin membuang burnya saja. Biasanya ini sudah sangat tajam. Ini sudah tajam sekali untuk ukuran golok multifungsi. Kasnya ini sudah agak lembab, tajam sekali. Ini kita stropping lagi. Bahkan ini kalau sudah ketemu matanya untuk ukuran golok multifungsi sebenarnya bahkan mampu disayat plastik gitu. Nah, kita coba dulu, siapa tahu mampu disayat plastik. Nah, ini kan. Kayaknya kalau burnya sudah ketemu matanya, golok multifungsi itu bahkan bisa mampu disayat plastik.
Jadi mungkin itu saja kawan-kawan. Yang penting untuk mengasah pisau ini sebenarnya grit asahannya harus pas, yang penajaman awalnya gritnya agak kasar dulu, penghalusan matanya baru yang agak halus. Kalau untuk yang tebas ringan atau multifungsi tidak perlu terlalu halus, kan cukup di grit 1000 saja ini sudah lumayan cocok. Dan kemiringan asahannya tadi, nah itu tergantung dengan bevel bilahnya tadi. Kalau bevelnya tadi sudah compact, ini untuk golok multifungsi itu kalau dia sudah agak compact dan bilahnya tidak terlalu tebal di 5 mili, maka biasanya itu di 25 sampai dengan 30 derajat kemiringan ini, dan harus konsisten, jangan berubah-ubah kemiringan ini. Jadi untuk mengasah pisau itu tidak lama sebenarnya, paling 5 menit itu sudah termasuk lama kalau saya sekedar menajami pisau. Nah, kemiringannya tadi intinya untuk golok sembeli itu biasanya flat, kemiringannya di 15 derajat biasanya, atau ikuti bevel bilah. Yang multifungsi naik sedikit biasanya di 25 sampai 30. Golok tebas berat baru dia agak tegak, itu di sampai bisa di 45 derajat. Jadi mungkin itu saja kawan-kawan, berbagi pengalaman tentang cara mengasah pisau. Nah ini karena saya pengguna, ini kebiasaan saya sebenarnya, kebiasaan saya mengasah biasanya seperti itu kawan-kawan, dan biasanya juga cepat, gampang ketemu matanya. Jadi mungkin itu saja kawan-kawan, lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih.